Shalom, Jemaat HKBP Pejuang yang terkasih dalam Tuhan. Berikut ini adalah panduan penggunaan kode QRIS untuk memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran WIB. Langkah pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Link Aja, Zenius, Dana, Sakuku, ShopeePay, ataupun mobile banking yang kita miliki. Misalnya, pada aplikasi Gojek menggunakan fitur GoPay. Setelah aplikasi pembayaran tersebut dibuka, cari dan tekan tombol bayar pada aplikasi. Kemudian, arahkan kamera handphone kita ke kode QRIS yang disediakan. Atau bisa juga loh dengan memasukkan gambar kode QRIS yang kita miliki di galeri handphone kita. Setelah itu, masukkan nominal persembahan atau pembayaran yang diinginkan. Lalu, tekan tombol konfirmasi. Setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan informasi bahwa persembahan ataupun pembayaran telah berhasil diberikan. Silakan screenshot dan kirimkan bukti transfer tadi ke Sintuawi kita masing-masing sebagai konfirmasi ke gereja kita. Wah, mudah ya? Demikian panduan memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran menggunakan kode QRIS. Selamat memberi dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera dan salam sehat penuh sukacita buat kita semua, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini Senin 31 Mei 2021 kita kembali berjumpa di dalam renungan ayat harian bagi kita hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 46. Firman Tuhan berkata demikian. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Demikian firman Tuhan. Kita mungkin sering mendengar ungkapan yang mengatakan like father, like son. Sebagaimana ayahnya, orang tuanya, demikian juga anaknya. Atau dalam ungkapan orang Batak mengatakan dang dao tubis sian bonana. Itu adalah ungkapan yang memperlihatkan bahwa seorang anak adalah pancaran dari pribadi identitas orang tuanya. Demikian juga
ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah atau Allah anak, itu juga menggambarkan bahwa Yesus adalah pancaran Allah, sehingga di dalam Yesus Kristus kita berjumpa dengan Allah. Di dalam Yesus Kristus kita mengenal Allah, karena Yesus berasal dari surga. Itulah yang juga menjadi latar belakang ungkapan yang Yesus katakan melalui nats firman Tuhan bagi kita hari ini, ketika dia mengungkapkan kepada banyak orang yang mengikut dia bahwa dia adalah roti yang turun dari surga, bahwa dia adalah makanan yang menghidupkan yang datang dari Allah, bahwa dia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam perjalanan kehidupan kita masih ada saja orang yang sering bertanya-tanya di dalam hatinya, di manakah Allah? Boleh dapat untuk kujumpai. Dengan firman Tuhan bagi kita hari ini, kita boleh katakan bahwa Allah dapat kita jumpai melalui pribadi Yesus Kristus. Bahwa di dalam Kristus Yesus kita boleh tahu apa yang menjadi keinginan, kehendak Allah. Kita boleh tahu apa yang Allah rencanakan bagi ciptaannya. Kita juga boleh jumpai di dalam Yesus Kristus siapa Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tentu di dalam Kristus Yesus kita beroleh belas kasihan, kita beroleh pancaran Bapa itu yang memancarkan kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apakah makna dan relevansi jika kita mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah yang memancarkan identitas Allah Bapa? Kita diajak untuk hidup, untuk percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Biarlah iman kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus, sehingga di dalam Kristus Yesus kita dikuatkan juga untuk memancarkan kuasa ilahi Bapa itu, sehingga dengan apa yang kita terima dari Yesus, misalnya kedamaian, kita boleh memancarkan kedamaian itu ke sekitar kita, sehingga kita pun juga layak disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah menjalani hari ini dengan memancarkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang berasal dari Allah melalui perbuatan, perkataan, pikiran, sukacita kita, dan apapun yang baik yang bisa kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita, itu menjadi jalan bagi kita untuk memperkenalkan Allah bagi mereka yang ada di sekitar kita. Kiranya iman kita semakin diteguhkan, kiranya hidup kita senantiasa memancarkan wajah Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini, yang mengingatkan kami supaya iman kami senantiasa bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau, yang boleh kami peroleh
melalui penghayatan kami akan firman-Mu, yang di dalam firman-Mu itu kami boleh berjumpa dengan Engkau, dan firman-Mu itu juga telah nyata hadir dalam kehidupan kami melalui pribadi Kristus Yesus. Oleh karena itu Tuhan, diamlah Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau, supaya hidup kami senantiasa memancarkan keilahian-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga orang-orang lain juga melihat betapa kuasa-Mu senantiasa menyertai kehidupan mereka sekarang dan sepanjang masa. Sertailah kami, sertailah keluarga kami, sertailah setiap pekerjaan kami bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.